Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperjelas soal pedoman perkuliahan. Minggu lalu kita sudah bahas soal kontrak perkuliahan. Sekarang kita masuk pada pedomannya, yaitu tentang materi-materi apa saja yang akan kita lakukan, kemudian tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan, lalu buku apa saja yang jadi referensi. Berikut materinya. Pedoman perkuliahan mata kuliah komunikasi global 3 SKS semester ganjil, perkuliahannya LMS. Bersama saya, nomor handphone, kemudian email. Nah, ini RPS yang saya buat ini RPS lama, jadi masih tetap reliable. Kemudian kalau ditinjau dari mata kuliahnya, mata kuliah ini itu saat ini ya, otomatisasi sebuah media itu mengharuskan berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan global yang membentang luas, seakan lingkungannya itu merupakan kota kecil di kediamannya. Manusia telah berevolusi, begitu pula teknologi, bahwa masyarakat tidak mampu melarikan diri dari pengaruh teknologi. Dan teknologi informasi pada gilirannya menjadi pusat bagi semua bidang profesi. Mata kuliah komunikasi global mempelajari tentang betapa pentingnya komunikasi untuk dapat mengendalikan lingkungan komunikasi dan pengaruhnya terhadap berbagai fenomena komunikasi, dan menganalisis kesalahan-kesalahan komunikasi serta meningkatkan keefektifan komunikasi sehingga dapat memperbaiki komunikasi global, yakni dapat memperoleh kepuasan. Asumsinya itu media mampu memperbaiki persepsi, dan pada gilirannya persepsi itu dapat diorganisir melalui pengalaman-pengalaman kita. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam komunikasi global, baik penyebab peningkatan arus informasi dan efek sosialnya, serta mahasiswa diperkenalkan peran teknologi, industri media, kebijakan, perubahan ekonomi global dalam sirkulasi ide dan budaya. Standar kompetensi yang akan didapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai kajian ekologi media, komunikasi massa, media impact, hukum dan regulasi, kemudian komunikasi global menemukan pattern. Adapun metode perkuliahan, seperti yang kita ketahui bahwa perkuliahan berbasis LMS ini sudah kita sepakati menggunakan platform yang sudah terstandar, artinya sudah terintegrasi antara kampus saudara, kampus Anda dengan sistem yang ada seperti absensi, kemudian mata kuliah, kemudian kehadiran. Jadi absensi itu sudah tidak lagi diabsensi oleh saya, tapi begitu Anda sudah masuk ke platform tersebut, itu sudah otomatis terabsen secara mandiri. Nanti kita akan telusuri lokasi di mana Anda berada. Jadi dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa absen. Nah, begitu ya. Maka kampus yang sudah terintegrasi sudah tidak ada lagi yang terkendala soal absensi. Nah, begitu ya. Jadi nanti langsung ke rekap sendiri. Ya, metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saya, kita gunakan ceramah online, gitu kira-kira.
materi perkuliahan yang saya kirim kita buatkan audio serta video, dan untuk memperkuat penerimaan informasi maka saya tambahkan teks berupa PDF ataupun PowerPoint tergantung dari konteks yang sedang berkembang. Nah, oleh karena itu sistem tanya jawabnya penilaiannya diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta komentar-komentar yang diajukan berdasarkan materi yang disampaikan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Nah, makanya ketika mereka mengajukan pertanyaan, mereka dapat poin. Begitupun yang menjawab pertanyaan. Nah, metode interaktif ini saya terapkan. Adapun pokok-pokok pembahasan ada diantaranya adalah satu, pengantar komunikasi global. Kedua, komunikasi massa. Ketiga, media impact. 4, medium pertama mengirim kabar. 5, membidik khalayak membaca. 6, radio dan televisi, film dan media digital. 8, menjual pesan. 9, mengubah pesan. 10, hukum dan regulasi. 11, etika menempatkan tanggung jawab. 12, komunikasi global menemukan pasar baru. Ada 12 pokok bahasan. 6 tema dibahas sebelum UTS, 6 tema dibahas setelah UTS. Apabila jumlah mahasiswa melebihi dari kuota, maka kita akan bagi ke dalam 2 sesi, yaitu di sesi sebelum UTS materi saya semua yang isi, kemudian setelah UTS itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Nah, maka dari pertemuan 7 sampai pertemuan 12 ini materinya saya lelang. Silakan Anda mencari bahan-bahan yang relevan. Nah, buku bacanya nanti saya tampilkan di bawahnya. Nah, begitu ya. Jadi silakan dibentuk kelompok sesuai dengan jumlah kelasnya. Yang terpenting adalah pembagian kelompoknya sama rata. Kemudian 6 materi setelah UTS itu mereka dapatkan masing-masing. Itu yang terpenting tuh. Mau 1 materi 3 mahasiswa silahkan, 1 materi 2 mahasiswa silahkan, 1 materi 1 mahasiswa pun silahkan. Nah, karena situasi perkuliahan kita berbasis digital, maka diharapkan mereka yang membuat makalah itu juga dipresentasikan seperti apa yang saya presentasikan saat ini, yaitu presentasi online. Silakan nanti dibuatkan video presentasinya, kemudian Anda upload di YouTube lalu saya minta link video tersebut untuk di-share ke platform perkuliahan. Kita sepakat bahwa platform yang kita gunakan menggunakan Google Classroom. Jadi silakan Anda kirimkan tugas itu di sana sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Jadi begitu nanti saya kasih instruksi, silakan kirimkan tugasnya, baru Anda di bawahnya kirim linknya. Nah, gitu ya. Untuk lebih detail soal ini, Anda bisa merujuk ke kontrak perkuliahan di minggu-minggu sebelumnya. Baik, silakan dipelajari pokok-pokok bahasanya, kemudian silakan diatur pembagian tugasnya bagaimana. Untuk teknik penulisan makalah seperti biasa ya, kita menggunakan makalah cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian 3 bab. Bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab 2 berisi tentang kajian teoritis yang bicara tentang pokok bahasan, bab ketiga bicara soal kesimpulan dan saran. Dan terakhir daftar pustaka serta lampiran. Lampiran itu berisi tentang kegiatan Anda selama mencari data. Anda mampir ke perpustakaan online, Anda screenshot atau Anda foto, kemudian lampirkan. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang bekerja. Nah, begitu ya fungsinya lampiran. Kemudian buku bacaan. Buku bacaan ada 9. Anda bisa ditelusuri semuanya.
Buku yang wajib itu adalah buku nomor 9, yaitu bukunya Biagi dan Shirley. Nah, silakan dipelajari. Tapi diutamakan buku yang nomor 9. Gitu ya. Kemudian strategi perkuliahan. Penilaian. Kemudian struktur pembahasan. Struktur pembahasan bagian kalian adalah yang ini. Nah, ini silakan dipelajari materi-materinya, sub pembahasannya. Iya, review dan quiz. Ya, review dan quiz setiap sebelum ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir, itu sebelumnya seperti yang saya sudah jelaskan di awal, di minggu-minggu sebelumnya maksud saya, itu sebelum ujian saya selalu mengkorespondensi untuk merevisi kehadiran juga tugas-tugas serta nilai. Apabila ada yang bermasalah dengan absensi ataupun tugas, Anda bisa melakukan verifikasi di pertemuan sebelum ujian, baik UTS ataupun UAS. Skemanya adalah perbaikan absensi atau nilai atau kehadiran itu dilakukan di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 atau 6. Nah, di pertemuan ke-7 itu revisi. Jadi setelah UTS itu sudah tidak ada lagi revisi. Pertemuan 8 sampai pertemuan 14 itu diperbaiki di pertemuan ke-15. Maka dalam perkuliahan 1 semester dengan saya itu ada 2 kali melakukan revisi absensi. Setelah ujian akhir berakhir, maka sudah tidak ada lagi yang revisi. Apabila masih ditemukan ada, maka bisa ketemu saya lagi di semester berikutnya. Gitu ya. Ya, baik. Kalau gitu sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.